Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Ustaz Al-Nof, para kiai, para ustaz, para pengurus masjid semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya senang dan saya gembira malam hari ini. Pertama kalinya saya ke Riau dan saya mendapatkan kesan sangat positif. Subhanallah, ahlu Riau haula ya'ni ahlul khair. Nahsabuhum min ahlil khair insyaallah. Wa nas'ad bi liqa'ihim wa nas'ad bi liqa'ikum. Ya'lamullahu dzalik. Allah tahu itu dan saya merasa senang sekali. Alhamdulillah, arju an tatakarrar hadhihi ziyaratnya insyaallah. Ya Rasul. Hatta yani kita tidak memberangus tapi minimal kita la yudraku kullu la yudraku kullu. Enggak bisa sebetulnya. Wahabi itu dibasmi itu emang enggak bakal pernah bisa. Sudah menjadi sunnah kehidupan, saudara. Ada yang benar, ada yang sesat. Jadi bagaimanapun kita berupaya untuk memberangus mereka, tetap ada aja. Dulu tuh saya ini dulu, zaman kira-kira 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kebelakangan lah. Mungkin itu di saat darah itu masih panas gitu ya. Pokoknya kalau ketemu yang aneh-aneh itu, pokoknya pengen marah aja gitu. Makanya beberapa tulisan saya dulu sebelum itu agak-agak sedikit keras kalau mengkritik aliran liberal, tokoh-tokoh yang menjadi simbol-simbol liberal gitu ya. Saya agak keras. Makin kesini saya mikir begini Ustaz, perasaan kalau saya pikir-pikir ya, mau disikapi dengan keras atau tidak keras, mereka itu ada terus. Akhirnya saya sekarang mulai berpikir, berarti kalau begitu sekarang kita tinggal memperbaiki cara saja. Tidak penting kalau kita menyampaikan tuh orang tobat apa enggak gitu loh. Kalau dulu kan saya tuh pengen menggebu-gebu banget. Saya pengen orang ini jangan sampai terpengaruh sama ini. Sekarang mah saya lebih santai. Tugas saya menyampaikan, toh Nabi pun hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi hanya sebagai in alaika ilal balag lah, saya ini siapa gitu. Jadi saya kira ini prinsip penting ya, terutama untuk lingkungan kita kalangan aswaja. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Dalam arti, saudara-saudara, Anda tahu kan cara mereka mengkritik ulama kita seperti apa, tahu kan? Penggal, orang belajar bertahun-tahun sama dia dipenggal-penggal. Bermodalkan penggalan-penggalan itu disimpulkan macam-macam. Fitnah macam-macam, caci maki dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Biarin aja. Kadang-kadang saya mau bilang nih, pengalaman saya, kadang-kadang orang menjadi simpatik kepada kita bukan karena argumen yang kita sampaikan, tapi karena akhlak yang kita tunjukkan. Sepakat nggak dengan saya? Kalau berharap orang-orang yang menyimpang, saudara-saudara kita yang menyimpang itu kembali ke pangkuan kita, karena saya menjumpai ashkhas, orang-orang yang betul-betul mencerminkan akhlak itu. Ceritanya bisa panjang ini kalau kita bercerita, tapi kita perlu menyampaikan satu poin itu saja. Kalau kita memang berharap betul-betul ingin mengajak mereka ke jalan yang benar, tidak selamanya harus dengan argumen. Cukup kita menyampaikan aja ini salah. Ayo buktinya mana? Nih bukti-buktinya. Nah, malam ini kita lebih santai supaya nggak panas ya. Kita santai karena ini tema agak sedikit berat, tapi saya berusaha ingin harus pelan-pelan menyampaikannya supaya dipahami dengan baik dan benar. Selebihnya nanti kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Oke? Dengan cara begitu saudara-saudara sekalian, dengan cara kita lebih soft. Karena itu kalau Anda lihat saya di YouTube, bukan saya membuat-buat diri saya begitu, enggak, tapi karena memang saya punya pandangan begitu sekarang. Pokoknya mau orang seaneh apapun, orang ateis, orang begini, ya udahlah, santai aja gitu loh. Yang penting tunjukkan kalau itu salah, selesai. Argumennya apa? Ini argumennya. Dia mau dengar apa enggak? Bodo amat, terserah dah. Orang lain kira-kira masih terpengaruh apa dia? Terserah mereka lah. Tugas saya kan sudah selesai, saya lebih nyaman. Saya lebih nyaman begitu. Meskipun kadang-kadang ya manusiawi ya, kadang-kadang kesel mah ada aja gitu loh. Kurang ajar banget sih kayak begitu. Tapi ya udahlah. Kita lebih memilih bersabar dan tidak membalas ya. Subhanallah, dengan cara begitu saya mengalami itu orang-orang
jadi simpatik sama kita, bukan karena argumennya, karena nggak ngerti mereka soal argumen. Dipaparkan argumen nggak ngerti ini Ustaz bahas apaan sebenarnya, tapi ngelihat cara, pola, tutur kata, redaksi, yang ono caci maki, yang ini referensi katanya. Kan orang mikir ya nggak? Milih mana nih dalam beragama? Ono caci maki modalnya ini referensi, ya jelas milih yang referensi dong. Perkara paham apa enggak urusan belakangan gitu loh. Lihat, saya kira ini penting ya, pesan untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Baik, Ibnu Taimiyah dengan seluruh penghormatan kita kepada semua muslim, imam min a'immatil muslimin bila syak fil madhabil hambali kama qala. Beliau itu ulama besar dalam mazhab Hambali, wabil khusus dalam mazhab dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah lahu syududzat, punya pandangan-pandangan yang aneh. Makanya sebagian ulama-ulama di lingkungan Sunni tidak menggelari Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Kita ini sebetulnya kadang-kadang nggak begitu keberatan banget kok dengan kata Syekhul Islam. Kalau yang dia maksud adalah Syekhun min syuyukhil Islam. Na'am huwa syekh min syuyukhil Islam. Tapi kadang kita keberatan sama orang-orang seolah-olah tidak ada imam kecuali Ibnu Taimiyah gitu loh. Dan memang ada orang-orang dari saudara-saudara kita di mazhab Salafi itu seolah-olah imam yang mu'tamad, yang betul-betul kalau ngomong itulah ajaran Islam. Itu Ibnu Taimiyah aja. Kalau ada ulama beda sama Ibnu Taimiyah itu sesat. Nah, itu yang pengen kita kritik. Sampai ada kitab, saudara. Saya dulu pernah posting tulisan kayak begitu, disangkanya mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ya salam. Nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini tidak diajarkan syatam, mencaci maki. Gak diajarin begitu. Gak, apa syatam? Saya melampirkan buku, Ustaz, ada buku judulnya Ibnu Taimiyah Laisa Syekhul Islam. Memang penulisnya itu kurang populer, tapi saya melihat dikasih pengantar sama Dr. Ali Jumaah. Saya lihat cek kitab, saya baca itu benar, saya baca. Dan saya cek itu aqwal Ibnu Taimiyah yang dikutip sama penulis buku itu. Benar ternyata. Ibnu Taimiyah itu ternyata, dulu saya punya bayangan cara masalah akidah doang. Oh ternyata enggak juga, masalah fikih juga sama. Ibnu Taimiyah itu. Dengan seluruh penghormatan kita. Ya memang tidak ada yang maksum. Nah malam ini tentu kita enggak cukup ya. Saya juga enggak bawa tuh kitabnya. Kalau bisa nanti di-download di internet Ibnu Taimiyah yang bisa bahasa Arab. Laisa Syekhul Islam, satu persatu syududat atau hal-hal aneh dari Imam Ibnu Taimiyah itu dijelaskan dengan referensi dan argumentasi dan ringkas argumentasinya, cocok untuk zaman sekarang. Ya, saya sekarang membawa beberapa 1-2 kitab aja. Selebihnya saya taruh di laptop karena kalau seandainya ini jaraknya dekat, mungkin saya bawa kitab blok segini. Di rumah saya ada buku Ibnu Taimiyah. Jadi saya nggak hanya mempelajari ini kata-kata orang, tapi juga membaca buku Ibnu Taimiyah. Ada ya. Ibnu Taimiyah itu sekali lagi kalau kita tekankan bagaimana status dia dalam lanskap kesarjanaan Islam, dia ulama besar. Tapi kebesarannya tidak menafikan kesalahan beberapa butir pemikirannya. Itu perlu kita catat. Jadi kita nih beda dengan golongan orang sana yang kalau melihat ulama sesat macam-macam lihat. Enggak. Kita tetap menghormati, mengagungkan posisinya, kedudukannya. Saya kira Ibnu Taimiyah kalau dibangkitkan dari alam kuburnya, ngelihat orang-orang yang jujur mengkritik beliau pasti akan senang. Benar nggak? Gimana nggak senang coba? Itu kan kalau dianut sama orang lain, bisa jadi masalah buat kita gitu loh. Nauzubillah bisa jadi dosa jariah kan begitu. Ada orang berusaha membebaskan itu, kan senang harusnya. Betul nggak? Kalau orang nggak fanatik maksud saya, Ibnu Taimiyah itu kalau seandainya tahu kita bahas beginian, ahlan wa sahlan ya habibi, ahlan wa sahlan. Toh kita dengan adab dan saya kalau mengkritik ini saudara, terus terang aja, bukan pendapat pribadi saya. Berdasarkan penelitian dan argumentasi ulama ahlus sunnah wal jamaah sepanjang zaman, qadiman wa mu'asiran, yang klasik maupun yang kontemporer. Mengkritik Ibnu Taimiyah bukan mazhab Sunni Ibnu Taimiyah itu dalam akidah. Kalau mau jujur, mazhabnya kalau kata Syekh Anas Syarfawi itu Karramiyun. Anda pernah mendengar mazhab Karramiyah? Karramiyah itu Muhammad bin Karam. Itu seorang mujassim. Akidahnya itu tajsim Ibnu Taimiyah. Benerkah itu? Jangan fitnah doang. Oke, sekarang kita pembuktian. Tahapan pembuktian. Kalau ada salafi di sini satu enak kayaknya ya. Betul enggak? Baru panas. Kalau begini mah dingin, ya enggak? Ada salafi di samping tuh. Tapi salafi yang terdidik ya. Salafi yang terdidik.
Salafi yang qari', yang dia membaca betul-betul gitu, yang fahim. Ya terus ilmu jadal, tahu kaidah-kaidah diskusi, kaidah-kaidah berdebat, insyaallah. Itu luar biasa itu, akan menghidupkan dunia intelektual, ya enggak? Jangan salafi-salafi yang begitu-begitu, aduh. Bikin keruh doang, ya enggak? Enggak memberikan apa-apa gitu. Faqidus syai' la yu'ti, kama yaqulul Arab. Saudara percaya enggak? Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu punya batasan. Aywah, ana sa'anqul al-an kalam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Coba lihat. Orang Aswaja ini, Asy'ari ini masih nyebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Coba mereka kalau mendengarkan kata Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Asy'ari, Imam fulan, kadang kalau Imam Asy'ari mereka tuh kadang enggak bermasalah. Karena masalah mereka tuh sama Asy'ariyah. Justru mereka sering ngaku-ngaku Imam Asy'ari itu bagian dari kita. Dan kita balibana dan lain gitu kan? Tahu kan? Saya udah hafal lah begituan. Asy'ariyah. Kadang-kadang dengan syatam gitu ya, enggak, kita rahimahullah. Baik. Di mana beliau menyebutkan Allah punya batasan itu. Dan saya nanti akan menyampaikan cara-cara ngeles orang-orang yang bilang Ibnu Taimiyah, oh enggak, Ibnu Taimiyah tidak bilang begitu. Ya, baik. Ada kitab Ar-Rudud Al-Ilmiyah fi Bayan Syudud Ibn Taimiyah, Abdullah ibn Muhammad Al-Hasani Al-Maghribi, minal Maghrib, biladil Maghrib, biladil ulama. Saya lupa, ini juz 1. Seingat saya tadi itu saya buka juz 2 ya. Karena ini waktunya terbatas ya Ustaz ya. Langsung kita ke jantung persoalannya. Anda kan bilang beliau punya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Mana buktinya? Ini ayo. Nih, ini kelebihan buku ini. Bukunya Ibnu Taimiyah digambar langsung. Bukan di footnote doang, digambar. Di screenshot bahasa orangnya, di screenshot tuh lihat. Screenshotan nih, Ibnu Taimiyah nih. Ini covernya ya, covernya nih. Supaya gak dibilang bohong aja. Dar'u ta'arudil aqal wan naqal au muwafaqat sahihil manqul li sarihil ma'qul. Ibnu Taimiyah. Juz 2. Oh iya, bermudahkan benar. Paham aja ini jemaah. Bismillah. Sip. Nah, begini jadi kita fokus kan. Baik. Lihat nih. Ini buku Ibnu Taimiyah ada di rumah saya, ada. Gak bisa dibawa, kegedean. 5 cetakan Darul Kutub Ilmiyah itu sekitar 7 jilid ya. 7 jilid. Cetakan yang versi Saudi itu yang lebih luks itu sekitar 10 jilid mungkin. Ini cetakan Darul Kutub Ilmiyah, Darul Hadis afwan, Darul Hadis. Punya saya di rumah Darul Kutub Ilmiyah. Pertama beliau mengutip qala Abu Sa'id, wallahu ta'ala lahu haddun. Allah Subhanahu wa taala itu punya had, punya batasan. La ya'lamuhu ahadun ghairuh. Yang tidak diketahui kecuali oleh Dia saja. Allah punya batasan, tapi yang tahu batasan Allah cuma Allah doang. Coba itu. Allah punya batasan. Enggak, nanti orang salaf akan bilang, "Oh, Abu Sa'id yang bilang Abu Sa'id." Ayo khalas, tamam. Abu Sa'id bilang begitu, di bawahnya bilang apa Ibnu Taimiyah? Setelah itu beliau menyebutkan ini, "Famanidda'a annahu laisa lillahi haddun faqad raddal Qur'an." Barang siapa yang mengklaim, mengakui bahwa Allah enggak punya batasan, kayak kita nih, Asy'ariyah nih, Ahlussunnah nih, semua kan orang normal deh kayaknya. Orang normal, orang kayak kita nih, Allah punya batasan gak nak? Coba anak-anak kita ditanya gitu, Allah punya batasan gak? Masa pencipta alam semesta punya batasan? Kan begitu logika sederhananya. Bedanya dengan makhluk dong kalau begitu punya batasan. Tapi kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang menolak Allah punya batasan kayak kita ini, faqad raddal Qur'an, maka dia telah menolak Al-Qur'an. Bahaya sekali itu. Kalau menolak Al-Qur'an artinya apa? Kafir dong, ya enggak? Menolak Al-Qur'an. Jadi Ibnu Taimiyah seolah ingin mengatakan keyakinan Allah punya batasan itu ada dalam Al-Qur'an. Kamu kalau nolak berarti kamu menolak Al-Qur'an. Ini logika-logika kayak begini, orang-orang salafi itu masih suka mempertontonkan, ya enggak? Dikit-dikit kalau beda sama ulama, ada menyalahi Al-Qur'an, ada menyalahi sunnah Nabi. Bener kan? Oh, lihat. Nanti saya kalau ada waktu saya ingin melampirkan beberapa kutipan Ibnu Taimiyah yang bagus. Kalau ini yang kurang baiknya. Berimbang ya.
Ada kalimat yang bagus deh. Wada annahu la syai'. Orang kalau mengatakan Allah nggak punya batasan, itu sama dengan bilang Allah itu bukan sesuatu apapun. Gitu ya. Kita seolah menyembah sesuatu yang nggak ada gitu loh. Allah, kenapa Ibnu Taimiyah menyebut Allah punya batasan? Li'annallaha wasafa hadda makanihi fi mawadi katsirah. Karena kata Ibnu Taimiyah, Allah itu telah menyifati batasan tempatnya dalam banyak ayat. Berdalil dengan ayat. Oke. Kalau orang berdalil dengan Al-Qur'an, belum tentu pendalilannya ini benar secara kaidah keilmuan. Catat ini baik-baik ya. Jadi persoalan kita ini saudara, dengan sekte manapun bukan soal merujuk pada Al-Quran. Semua sekte merujuknya Al-Quran. Mu'tazilah Al-Quran, Salafiyah Al-Quran, Syiah Al-Quran, Asy'ariyah Al-Quran, semuanya merujuk Al-Quran. Yang jadi PR selanjutnya adalah perujukan Anda ini benar apa enggak gitu loh. Bisa dipahami ya? Ibnu Taimiyah merujuk Al-Quran, iya. Bilang katanya Allah punya batasan ada dalam Al-Quran. Mana ayat-ayatnya? Ayo kita lihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu ayat yang sering dipakai sama mereka juga. Bahwa Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih istawa. Apa makna istawa? Istawa itu maknanya banyak, tapi mereka membatasi istawa dalam arti istaqarra, duduk. Kalau Anda bertanya pada ulama Asy'ariyah, enggak, istawa lahu ma'ani katsira, punya makna banyak. Bisa maknanya istaula, bisa maknanya itmamus syai', bisa maknanya qasada, makna kada, makna kada. Kenapa harus dibatasi pada itu saja? Ayat yang kedua, aamintum man fis sama, tuh ada kata fis sama. Apakah kalian merasa aman dari man fis sama, sosok yang fis sama? Ya orang Indonesia yang melihat terjemahan fi artinya di, sama artinya langit. Di langit dong kalau begitu, bertempat dong. Nanti saya akan jelaskan bagaimana bantahan ulama Sunni, murid dari muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, karena kita ahlu sunnah wal jamaah mengikuti beliau. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ilayya, kepadaku. Berarti kalau begitu ada tempatnya Tuhan itu menurut Ibnu Taimiyah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, dari atas. Tuhannya itu ada di atas. Dan Ibnu Taimiyah punya pandangan Allah ketika dia menyebut fauq itu fauqiyah haqiqiyah, la fauqiyatur rutbah. Jadi di atas dalam artinya hakiki, bukan di atas dalam arti kedudukan. Versi Ibnu Taimiyah. Selanjutnya apa? Fahadha kullu, ini semua ayat-ayat ini, wa ma asbahahu syawahid wa dalail. Semua ini adalah dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa alal had, bahwa Allah itu punya batasan. Saya mau nanya deh sekarang, ini kalau orang Salafi baca beginian, kan mereka sering bilang nggak ada, ngomong-ngomong Ibnu Taimiyah itu nanti di buku yang lain bilang dia itu nggak mau menyebut Allah itu laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Kita menyebut Allah bukan jisim kan? Ibnu itu paling nggak suka itu. Kenapa alasannya? Karena itu ungkapan laisa bijismin tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, tidak ada dalam ungkapan salafus soleh, katanya begitu. Emang benar sih ungkapan Allahu innallaha laisa bijismin dalam Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Redaksinya, maksudnya redaksinya, tapi intinya ada gitu loh. Nah sekarang saya boleh bantah. Kalau Anda menolak laisa bijismin dengan alasan nggak ada redaksinya di Al-Quran, ini juga nggak ada redaksinya kok dalam Al-Quran, mana ayo? Mana teks Quran? Sekarang saya tanya, mana teks Al-Quran yang menyebut Allah punya had, punya batasan? Ini ayat-ayat yang Anda sebut masih multitafsir, masih bisa ditafsirkan dengan, nanti kita akan baca tafsiran yang lain. Tidak secara eksplisit bilang Allahu lillahi had, Allah punya had, tidak ada. Berarti Ibnu Taimiyah secara tidak sadar sedang berbicara tentang suatu keyakinan yang nggak ada pijakannya dari Al-Quran. Itu kan ini ayat. Ini ayat-ayat ini bagaimana? Oke, saya pengen lanjutin sedikit ya. Waman la ya'tarif, ini yang bahayanya begini saudara.
Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok yang merasa betul-betul merujuk pada Al-Quran, merasa perujukannya ini tepat dan benar sekaligus mutlak. Orang yang beda dan gak meyakini kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, waman lam ya'tarif bihi, siapa yang tidak mengakui apa yang tadi itu, bahwa Allah punya batasan. Siapa yang gak ngaku bahwa Allah punya batasan, faqad kafar. Perlu dibuat ini. Tuh. Faqad kafara, maka dia kafir. Jadi Anda ini orang Riau semuanya, termasuk saya, itu kafir. Karena kita tidak meyakini Allah punya batasan, punya had. Mengkafirkan siapa ini? Jumhur ulama hadhil ummah. Mengkafirkan mayoritas umat Nabi Muhammad ini kalau begini, ya enggak? Faqad kafar bitanzilillah, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa jahida ayatillah, dan dia kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya Allah, ya kan. Sebenarnya begini, saya pengen bilang begini. Ini yang beginian ini ya saudara, namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Jangan diikuti. Yang beginiannya doang nih, jangan diikuti. Yang lain-lain, fatwa-fatwa beliau, karangan-karangan beliau yang bermanfaat, yang tidak menyelisih ijma ulama, itu ambil. Jangan menjadi orang fanatik seolah kalau dari Ibnu Taimiyah sesat semuanya. Enggak juga. Kita di Al-Azhar dididik enggak begitu. Khudh masafa wa da'ma kadar. Tapi ittaqu zallatal alim, hindari zallatul alim, ketergelinciran ulama. Ulama itu sebesar apapun biasanya ada aja celah kesalahannya. Kalau kata ulama lain ini salah, jangan ikuti gitu loh. Masalah saudara kita dari kalangan salaf Wahabi itu, mereka menutup mata. Enggak, ini hak, ini bukan zallah, ini bukan akhta, bukan kesalahan, ini benar. Karena siapa? Karena huwa Syekhul Islam. Syekhul Islam. Ada wal iskal, itu masalahnya. Baik, satu. Lalu saya bacakan lagi. Terus, apalagi coba? Ini masalah Ibnu Taimiyah yang lain apa? Seringkali menutup pandangan-pandangan yang keliru itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang menisbatkannya kepada ijma ulama. Padahal ulama nggak berijma. Ini. Wa qad ittafaqatil kalimah bainal minal muslimin wal kafirin. Orang muslim, orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, sepakat semuanya. Kebayang gak itu? Orang muslim semuanya, orang kafir semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa annallaha fis sama, bahwa Allah itu ada di langit. Aduh, kok gede banget itu klaimnya ya. Orang muslim dan orang kafir dibilang sepakat bahwa Allah di langit. Kata siapa? Wahadduhu bidzalik, dan membatasinya dengan hal itu. Yang mana muslim yang mana gitu? Muslim golongan sono kan sebetulnya, bukan muslim Asy'ariyah, Maturidiyah, wa haula jumhur hadhil ummah. Banyak nih teks-teksnya nih. Saya pengen ringkas-ringkas aja ya. Cukup bahwa Ibnu Taimiyah betul bilang begitu. Bagaimana bantahan ulama Sunni, ulama Asy'ari. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ya, bagi orang-orang yang daris, yang belajar, udah kelar semua yang beginian ini. Serius. Tidak ada satupun ayat. Anda tahu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya kitab tafsir namanya Al-Muhtazan. Cuman nggak sampai ke kita, hilang tafsirnya itu. Di riwayat Ibnu Asakir, Tabyin Kadibil Muftari, disebutkan itu sampai dari Al-Fatihah sampai Al-Kahf itu sekitar 100 jilid. Kitab tafsir Imam Abul Hasan, nggak sampai ke kita sekarang. Sebagian riwayat yang menyebutkan 500 mujallad, 500 jilid. Sebagian menyebut pokoknya banyak ratusan jilid, intinya mah begitu. Tahu apa? Di tafsir itu beliau bilang apa? Tidak ada satupun ayat yang sering dijadikan sandaran oleh ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Syiah, kecuali beliau membantahnya. Keren gitu. Termasuk ayat-ayat ini nih. Tidak satupun ayat yang lewat gitu dan sering dijadikan sandaran sama orang-orang yang menyimpang, kecuali beliau bantah itu. Imam Abul Hasan, imam kita itu imam besar. Sayangnya sebagian besar karyanya hilang, tapi ada tapinya. Tapi pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat beliau itu dijelaskan sama murid-muridnya.
Murid-muridnya itu siapa? Ibnu Mujahid, Abu Hasan al-Bahili, Bundar, Ibnu Khafif, fulan muridnya banyak. Nanti punya murid lagi nih murid-muridnya. Murid-murid Imam Abul Hasan namanya, ada ulama besar namanya Abu Bakar Ibn Furak. Abu Bakar Ibn Furak. Download di internet kitab Abu Bakar Ibn Furak. Anda kalau baca kitab ini mau debat sama Salafi yang paling pintar sekalipun gak akan kalah. Takwil Mushkil al-Hadith. Apa itu isinya kitabnya? Gak bisa saya bawa ke sini. Itu udah dicetak ada. Cetakan Darul Kutub Ilmiah ada. Takwil Mushkil al-Hadith. Itu kitab isinya adalah takwilan dan penjelasan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan sandaran oleh orang-orang Salafi seperti Ibnu Taimiyah ini. Udah banyak bantahan dan penjelasannya. Termasuk ayat yang tadi saya sebut. Benar kan Allah ada fis sama dalam Al-Quran? Ar-Rahman ar-Istawa, benar kita nggak mengingkari itu. Yang perlu kita catat kalau kita tanya, sering kita dituduh sebagai mu'attil. Sebagai mu'attil artinya kita menjadi orang nihilis gitu loh, menafikan sifat Tuhan. Kita itu nggak menafikan lafadz fis sama, istawa. Kita tidak menafikan, kita beriman nu'min kama ja'at, beriman sebagaimana adanya. Bedanya kita itu tidak mengakui makna zohir, makna literal dari ayat-ayat ini. Itu doang. Salafi itu mengakui makna zohir dari ayat-ayat itu. Fis sama, fi artinya di, sama langit berarti di langit bertempat. Makna zohirnya kan begitu. Mereka ngakui itu, kita enggak. Tapi beriman enggak bahwa dengan lafaz fis sama, amin tu man fis sama? Enggak ada Asy'ari yang mengingkari, semuanya juga beriman. Kita ini mengakui sifat-sifat Allah. Hanya saja kalau ada sifat-sifat yang zohirnya menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk atau kebertempatan, ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin bertafwid, diserahkan kepada Allah. Saya tahu ini ayat ada maknanya. Tidak mungkin Allah menyampaikan lafaz tidak ada maknanya. Ada maknanya. Cuma maknanya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu aja. So what? Masalahnya apa gitu? Kalau kita nggak tahu sebagian ayat maknanya, nggak jadi masalah. Memang harus tahu semuanya, kan begitu? Mazhab yang selanjutnya ada mazhab mu'awwilin, mazhab yang bertakwil. Di antara ulama yang menempuh cara itu adalah murid dari muridnya Imam Abul Hasan Ibn Furak. Nanti muncul tuh generasi lain, Al-Baqillani, Al-Ghazali, Syahrastani, Al-Amidi, Al-Jurjani, Al-Iji, dan ulama-ulama yang lain. Ya kan saudara? Di antara sekalian aja ini Pak ya, dalil di antara hadis yang dijadikan sandaran oleh mereka itu hadisul jariyah atau hadisul jariyah. Ada seorang budak datang ke Nabi, ada orang pengen memerdekakan budaknya, ceritanya begitu, datang ke Nabi. Dia pengen mastiin dulu ini budak ini beriman apa enggak, pengen ngetes gitu loh keimanan, datang ke Nabi. Di sebagian riwayat Nabi itu bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tuh, Nabi itu, saya itu dulu pernah di konten saya bilang pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan salah. Berarti kamu menyalahkan Nabi dong. Kan Nabi nanya dengan aina Allah katanya. Ya Nabi nanya dengan aina Allah bukan di mana Allah. Saya enggak menyalahkan Nabi. Kalaupun benar itu pertanyaan Nabi ya. Karena nanti ada sebagian ulama berpendapat itu redaksi itu tidak berasal dari Nabi. Itu penjelasan panjang lah. Saya nggak ingin masuk ke situ. Yang ingin saya jelaskan adalah takwilan dari sebagian ulama-ulama Muslim berkaitan dengan ayat tadi. Kan tadi Ibnu Taimiyah mengklaim apa? Orang yang mengingkari Allah punya batasan, maka dia kafir, dia menolak Al-Quran. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti halnya Ibnu Taimiyah itu. Lihat. Pertanyaan ainallah atau ayat amintum man fis sama, fi itu, saudara kalau belajar bahasa Arab, fi itu memang harfu dzarf, menunjukkan dzarf, ya. Tapi maknanya itu enggak selamanya di dalam. Ya emang sih kalau belajar dulu suluh Arabiyah atau belajar jurumiyah, fi itu mana di dalam, benar enggak? Fasihu fil ard. Maka berjalanlah kalian di bumi. Di bumi maksudnya di dalam bumi, jalan dalam bumi gitu maksudnya. Masuk ke dalam gitu. Itu ayat Al-Qur'an, perintah Allah. Fasihu fil ard. Berjalanlah kalian di dalam bumi gitu maksudnya, di dalam. Semua orang juga tahu berjalan itu di atas bumi, ya kan? So ada artiin gitu, fi itu artinya di dalam. Artinya kalaupun benar itu ada ayat amin tu man fis sama, Ibn Furak mentakwil maknanya bukan di dalam tapi fauqas sama,
Di atas langit, di atas pun maknanya fauqiyatur rutbah wal manzilah. Di atas dalam arti kedudukan, bukan dalam arti tempat. Segampang itu sebetulnya memahaminya. Kenapa harus dibatasi batasan gitu loh? Aristawa Ar-Rahman Arsistawa. Nu'min kama ja'at. Naam, kita beriman bahwa Ar-Rahman Al-Arsistawa. Hanya saja maknanya tidak harus duduk. Kalau saya yang ngomong begitu orang nggak pada percaya. Oh, Anda ngarang-ngarang dulu di Anda. Oh enggak, saya tidak mengarang-arang. Imam Abu Bakar Ibn Furok menyebutkan. Ya, kata Ibu Bakar Ibn Furok, saya akan bacakan beberapa penggalan aja. Memang pertanyaan aina itu pada umumnya digunakan untuk menanyakan tempat. Tapi kata beliau itu enggak selamanya. Nih dengerin, Ibnu Furok. Ibnu Furok bukan saya. Aywa wa qad yasta'milunahu aidan fi isti'lamil farq bainar rutbatain. Setelah beliau menjelaskan pertanyaan aina itu kadang-kadang ditanyakan untuk tempat. Di mana meja? Meja ada di dalam masjid. Di mana kamu? Aku ada di atas meja misalnya. Tempat ya, tapi kata Ibnu Furok orang Arab juga suka menggunakan kata aina itu untuk menanyakan kedudukan. Ar-rutbatain, kedudukan. Bi ayyaqulu, seperti mereka berkata aina fulan min fulan. Ketika orang membanding-bandingkan saudara-saudara, mana coba tuh antara Ustaz Somad dengan Ustaz Nuruddin, beda banget ya enggak? Bukan berarti hanya tempat di mana kan? Orang udah tahu Nuruddin di Jawa Barat, Ustaz Somad di Riau. Ya emang beda jauh. Kalau soal kedudukan dia enggak? Paham ya? Di mana itu enggak selamanya tempat. Ibnu Furok yang mengatakan, dan orang Arab punya pemahaman semacam itu. Walaisa yuridunal makan wal mahal. Mereka itu ketika ngomong aina juga enggak selamanya menginginkan tempat dan mahal, space gitu ya. Min tariqit tajawur fil biqa bal yuridun al istifham anir rutbah wal manzilah. Kadang-kadang pertanyaan aina itu menanyakan rutbah kedudukan, manzilah kedudukan. Wa kadzalika kadang mereka juga ngomong li fulan inda fulan makan wa manzilah. Sosok fulan Ustaz Alnob punya tempat di hati saya. Bukan berarti ini masuk ke dalam dada blek begini punya batasan di hati saya. Enggak, ada muhal. Tapi itu ungkapan orang Arab bisa ngomong begitu. Wa yuridun bidzalika arutbah wa darajah fit taqrib wat tab'id wal ikram wal ihana dan lain-lain. Walhasil jariyah yang nanya hadis aina Allah kemudian fis sama itu kata Ibnu Furaq wa idza kana dzalika masyhuran fil lughah, karena itu populer di bahasa Arab bahwa pertanyaan aina itu enggak selamanya tempat. Ayyuqal inna ma'na qaulin nabi aina Allah isti'laman liman zilatihi. Nabi itu ketika nanya aina Allah bukan hanya tempat Allah di mana. Nabi itu bertanya kedudukan Allah yang dia imani itu seperti apa gitu loh. Dia mengisyaratkan ke langit sama kayak orang Indonesia yang ngomong, ayo kita serahkan sama yang di atas saja. La ilaha illallah. Kita kalau ngomong begini lah apa nanti Allah di sono gitu kan? Enggak. Itu isyarat akan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa taala. Fa asyarat ila sama wa dallat bi isyaratiha ala annahu fis sama indaha. Dan dia ketika mengisyaratkan itu ingin bilang bahwa Allah itu tinggi. Sosok yang dia sembah itu adalah sosok yang maha tinggi gitu loh, bukan berarti ada di sono. Selebihnya banyak yang ilahi yas'adul kalimut thayyib ditakwil sama Ibnu Furaq. Artinya apa? Kepadanya lah naik. Yas'ad artinya naik kan? Al kalimut thayyib kalimat-kalimat yang baik. Maksudnya apa naik itu? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, naik ke langit ada Allah naik di situ. Maksudnya naik gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kata Ibnu Furaq apa? Alamatul qabul. Tanda bahwa kalimat itu diterima di sisi Allah. Ada lagi nanti itu ada hadis-hadis yang bilang Allah itu tertawa, yadhaq. Tertawa maksudnya apa? Bukan tertawa seperti yang muncul gigi geraham ya, enggak, bukan begitu. Tapi artinya ridho, kinayah anir ridho. Dan bukan masalah saudara, mentakwil itu bukan persoalan. Oke, saya supaya bisa mengcover banyak hal, saya kira itu cukup ya. Silahkan istilahnya dibaca. Abu Bakar Ibn Furaq, itulah mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ibnu Taimiyah itu ulama beda pendapat. Itu mujassim atau bukan? Betul? Hatta di internal orang-orang Sunni
ada perselisihan pendapat Ibnu Taimiyah itu mujassim atau bukan mujassim. Ulama-ulama yang pakar akidah, Syekh Sa'id Foda, Syekh Anas, Syekh Fulan, itu berkesimpulan Ibnu Taimiyah itu mujassim. Memang tidak secara sharih bilang Allah itu jisim, tidak. Tapi Ibnu Taimiyah menolak ungkapan Allah bukan jisim. Saudara, saya berikan logika sederhana. Kalau ada orang bilang Ustadz Al-Nof itu kita ambil contoh misalnya tidak ganteng. Artinya itu menafikan sifat ganteng dari Ustadz Al-Nof, betul nggak? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng, artinya apa? Artinya apa? Itu sama dengan apa? Ganteng dong, ya nggak? Jadi gini, kalau saya menafikan kegantengan dari beliau, itu jelas banget saya menafikan sifat ganteng, ya nggak? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof itu bukan tidak ganteng, berarti apa? Saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Secara zahir saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Enggak kan? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng, saya menafikan. Nafyun nafyi itsbat, itu kaidah ulama. Kalau kita menafikan sesuatu yang sudah ternafikan, itu kita mengakui itu, gitu, paham nggak? Nah, Ibnu Taimiyah itu menolak penyebutan Allah bukan jism. Berarti kalau menolak Allah bukan jism, artinya beliau mengatakan apa? Allah konsekuensinya kan begitu, ya nggak? Sama kayak tadi saya ngomong begitu. Ustadz Al-Nof itu bukan tidak ganteng. Kalau bukan tidak ganteng, apa dong namanya? Ya saya sih nggak bilang dia ganteng. Ya itu siapa bilang ya? Ya itu ganteng artinya kalau gitu, ya kan? Kalau kita beri contoh lain, pintar misalnya. Ustadz Al-Nof ini tidak pintar, jelas saya menafikan kepintaran. Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof itu bukan tidak pintar, berarti apa? Ya pintar lah. Nah, Ibnu Taimiyah dalam salah satu bukunya, dengarkan ini baik-baik, di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah fi Ta'sis Bid'ahihim Al-Kalamiyah. Ini ngomong-ngomong sebutan Jahmiyah ini sering dialamatkan sama kita. Ahlussunnah Asy'ariyah. Tuduhan mereka sama kita itu Jahmi. Karena kita menafikan sifat Allah kata mereka mah, gitu. Bid'ah. Ini kitab bantahan atas karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini kitab yang saya rekomendasikan yang kedua. Ta'sisut Taqdis atau Asasut Taqdis, ya. Silahkan dibaca itu, bagus sekali. Oh, itu kalau diadu dua-duanya udah kalah itu Ibnu Taimiyah secara rasional, ya. Itu argumen-argumen rasional bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berwaktu, Allah tidak berarah, kemudian mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang muskil, yang dirasa muskil oleh sebagian orang, yang mutasyabihat dan seterusnya. Dengarkan Ibnu Taimiyah bilang apa? Fil juz'il al-awwal, juz pertama, laisa fi kitabillah wala sunnati rasulih, tidak ada dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, juga sunnah nabinya, wala qaul ahad bin salafil ummah, juga perkataan para generasi salafus soleh, tidak ada ungkapan annahu laisa bijismin. Di Quran gak ada. Memang Anda kalau cari Al-Fatihah sampai Anas gak ada ungkapan Allah laisa bijismin, gak bakal ada. Di Quran gak ada, di sunnah gak ada, salafus soleh juga gak pernah bilang begitu, katanya. Jadi saya pengen bilang begini, ya. Tidak semua ajaran benar yang kita dapat sekarang itu harus termansus secara tekstual dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberikan panduan-panduan inti dan dasar. Bukan kitab teologi Al-Quran itu rincian semuanya gitu loh. Allah bukan ini, Allah bukan itu. Al-Quran cukup bilang laisa kamitslihi syai', selesai. Dirincinya sama ulama nanti. Laisa kamitslihi syai' itu artinya ya Allah itu tidak diserupakan dengan apapun. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nanti rincian mana ahad itu apa? Muncul ungkapan Allah laisa bijismin, wa laisa bijauhar, wa laisa bi'arad, la yahwihi makan. Itu ungkapan-ungkapan emang gak ada di Quran, tapi inti pemikirannya ada di Al-Quran dengan redaksi yang berbeda, gitu maksud saya. Ini orang-orang salafi itu kadang-kadang mewarisi cara berpikir begini. Mentang-mentang gak ada. Mana di Al-Quran ada dalil yang membolehkan ini? Kan sering begitu kan? Mana di Al-Quran dalil yang kayak saya bermazhab. Mana dalil di Al-Quran yang bilang kita harus bermazhab? Ya emang kagak ada. Alaikum an tatamadhabu madhabi syafi'i wal hambali wal maliki wal asyari. Gak ada.
sampai hari kiamat juga bakal ada. Tapi ada ungkapan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang berilmu kalau kalian nggak tahu. Ya bermazhab itu sama, persis kita nanya sama orang berilmu. Begitu loh cara berpikirnya. Ibnu Taimiyah bilang nggak ada di Quran Allah laisa bijismin. Kata siapa? Kata siapa? Redaksinya memang tidak ada, tapi inti yang menafikan kejisiman dari Allah itu ada dalam Al-Quran. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, imam dari Asy'ariyah, di kitab Ta'sisut Taqdis bahkan itu menyimpulkan Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Kasih saya kesempatan nanti menjelaskan surat Al-Ikhlas, semua ajaran tauhid teringkas dalam ayat itu. Semua bahasan ketuhanan ada dalam ayat itu. Percaya enggak? Kalau saya punya majelis menjelaskan surat Al-Ikhlas, apa buktinya Ustaz? Semua sifat 20, yang mustahil 20, yang wajib 20 terangkum dalam Al-Ikhlas, kasih saya satu majelis nanti. Bisa kita jelaskan satu persatu. Ar-Razi, bukan saya sebetulnya yang menjelaskan, tapi kalau saya diminta menyederhanakan penjelasan Ar-Razi itu menyimpulkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam itu terangkum dalam surat Al-Ikhlas itu. Termasuk ungkapan Allah laisa bijismin. Dari mana? Dari mana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Apa makna ahad? Kita nanya makna sekarang. Di antara makna ahad ay la yatajazza. Tidak terdiri, tidak terbagi. Allah itu esa, makna esa itu diantaranya adalah tidak terbagi. Kalau tidak terbagi berarti dia jisim, bukan? Kan jisim itu artinya, bagi yang tidak tahu, jisim itu artinya sesuatu yang punya bagian. Kayak gelas ini nih, kayak jam tangan, kayak baju, punya panjang, tinggi, lebar, itu namanya jisim, gitu loh. Sekarang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ar-Razi menyimpulkan penafian jisim, penafian arad, penafian jauhar, penafian arah itu sudah tercover oleh kata ahad. Hadza min jawami'il kalim. Karakter Al-Quran itu punya ungkapan yang padat, ringkas, tapi maknanya luas. Nanti dirinci sama ulama, ahad itu tercakup dari Allah itu laisa fi jihah, la yahwihi makan, wala yataqayyad bi zaman, laisa bijismin wala bijauharin wala aradin wala kadza wala. Itu rincian dari qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lihat itu ya. Silahkan baca uraiannya Ar-Razi. Fanafyul ma'ani ats-tsabita, baik, itu saya kira cukup ya. Oh, tadi saya diminta berapa menit, Ustaz? Sekarang udah berapa menit ini? Sekarang 40 menit. 40 menit. Bukan enggak kerasa kan? Kerasa kan? Begini kalau ngaji beneran. Nanti dipotong-potong nih. Ada yang rekam ya? Potong-potong nih, siap-siap nih. Udahlah, resiko lah. Nah, sekarang saya mau ngajarin yang bagus-bagusnya, boleh ya sedikit aja. Yang bagus-bagusnya nih, saya udah kumpulin. Ya, ada sisi bagus-bagusnya. Tahu nggak Ibnu Taimiyah itu tadi kan yang mengkafirkan kan? Nah, ada teks Ibnu Taimiyah yang bilang bahwa kalau mengkafirkan ahlul bid'ah, kan kita dalam pandangan mereka ahlul bid'ah nih, mengkafirkan ahlul bid'ah itu kebiasaan ahlul bid'ah katanya. Paham maksudnya? Mengkafirkan ahlul bid'ah itu kebiasaan ahlul bid'ah. Ya salam, ayo kita bacain teksnya. Majmu'ul Fatawa. Kitab Majmu'ul Fatawa. Yang puluhan jilid itu di rumah saya itu cetakan Saudi itu, saya lupa berapa jilid itu, banyak lah. Emang orang cerdas Ibnu Taimiyah ini, Bukhari, orang cerdas. Saya membaca di keterangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang Qimatuz Zaman indal ulama itu, Ibnu Taimiyah itu dikisahkan mengarang 300 kitab. Yang sampai ke kita sekarang tuh nggak semuanya sebenarnya Ibnu Taimiyah. Bahkan al-juz'u al-katsir minha mafqud. Di sebagian besar karya Ibnu Taimiyah itu nggak ada juga. Sama kayak nasib Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kebayang nggak kalau karya ulama kita itu sampai semuanya ke kita sekarang? Wah, seumur hidup, jangankan seumur hidup, kita dikasih 100 tahun lagi hidup sama Gusti Allah, suruh ngerjain itu semuanya nggak bakal kelar-kelar. Yang sampai ke kita itu nggak semuanya, semuanya udah kayak begitu. Nih dengerin. Aywah, nih, wa minal bid'ah al munkarah, di antara bid'ah, kata Ibnu Taimiyah nih, di antara bid'ah yang munkarah. Bidah yang jelek lah kira-kira begitu. Takfir at-ta'ifati ghairaha min tawaifil muslimin.
Pengkafiran suatu kelompok atas kelompok lain itu bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Jadi kamu kalau salafi nggak boleh mengkafirkan Asy'ari. Asy'ari nggak boleh mengkafirkan. Kalau mengkafirkan itu bid'ah. Nah tadi barusan aja mengkafirkan, ya nggak? Baru tadi itu mengkafirkan. Faqad kafar bitanzilillah. Kok bisa sekarang kalau ada kelompok mengkafirkan kelompok lain itu bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Lihat, nih nanti cek di Maktabah Samilah kalau orang percaya ya. Saya cek itu di Majmu' Fatawa Al-Juz' As-Sabi juz 7 halaman 684. Wastihlal dimaihi, menghalalkan darah mereka. Suka ada kan salafi-salafi halal darahnya si ini kafir. Anda kalau beneran ngikutin Ibnu Taimiyah, ini ajaran Ibnu Taimiyah loh. Kerjaan mengkafir-kafirkan orang itu bid'ah. Gak bener itu, gak bener. Kalau lah pengen ngikutin yang benernya nih, ikutin yang ini nih bagus nih. Ini bagus banget. Jangan suka kafir-kafirin. Kata siapa? Ya kata Syekh Anda itu. Ini. Wa amwalihim kama yaqulun hadza zir'ul bidi wa nahwa fa inna hadza azim. Hadza azim. Wah ini perkara yang serius ini. Mengkafirkan ini perkara yang serius kata siapa? Kata Ibnu Taimiyah. Dengan beberapa alasan. Kemudian di teks yang lain Ibnu Taimiyah itu sebetulnya juga senantiasa menghindari pengkafiran terhadap muawwil. Jadi mubtadi ahli bid'ah yang muawwil, yang bertakwil. Dan hampir sebagian sekte Islam itu muawwil pada akhirnya. Artinya berijtihad gitu loh, Saudara. Mu'tazilah itu sesat, niatannya itu bukan menyesatkan orang sebenarnya. Mereka salah dalam berijtihad. Itu aja. Ibnu Taimiyah juga sama. Ibnu Taimiyah itu ketika ngomong kayak tadi itu, niatannya bukan tanqis, bukan menunjukkan Tuhan sebagai zat yang kurang, yang cacat. Nauzubillah, enggak mungkin Ibnu Taimiyah punya pikiran begitu. Cuma Ibnu Taimiyah salah paham aja. Bahasanya begitu lah, bahasa yang halusnya. Keliru dalam beristidlal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan berniatan menunjukkan Allah itu punya kekurangan, bukan. Artinya gini, orang Syiah, orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya ini sedang berijtihad menyucikan Allah. Ibnu Taimiyah ketika ngomong kayak tadi berijtihad supaya orang tuh nggak lari dari teks Al-Qur'an. Supaya jangan saya mengingkari Al-Qur'an. Niatannya mah baik, bertakwil. Ibnu Taimiyah di teks kitab Majmu' Fatawa yang lain mengajak kita para pembaca bukunya untuk tidak gampang mengkafirkan muawwil al-mukhti. Orang yang bertakwil dan dia salah. Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain. Saya kira itu sebagai pembuka diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik ditinggalkan, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Khudh ma safa wa da' ma qadar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.